Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam kasih setia Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Minggu lalu kita udah sama-sama membahas satu tema, ya, rooted in Christ, berakar di dalam Kristus. Dan lewat pembelajaran minggu lalu kita sama-sama tahu bahwa kita berakar di dalam Kristus itu bukan untuk melengkapi pengorbanan Yesus, tapi kita berakar di dalam Yesus itu supaya kita terus mengingat dan terus diingatkan tentang kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat kehidupan setiap kita. Hari Rabu lalu saya sempat menyampaikan sebuah ilustrasi dan mungkin ada beberapa yang tidak bergabung yang di tempat ini maupun di online. Ya, saya ingin mengulang ilustrasi. Suatu hari di sebuah depot. Depot itu rumah makan kecil yang ada di bandara di kota Surabaya. Ada seorang hamba Tuhan masuk ke depot itu. Ketika hamba Tuhan ini masuk ke depot itu, sang pemilik depot itu menyambut dengan hangat. Wah, selamat datang Pak, ayo silahkan. Pendeta itu tertarik dengan satu-satunya foto di depot itu, yaitu foto pemilik depot bersama Pak Presiden Joko Widodo. Wah, ini Pak Jokowi pernah makan di sini ya? Iya Pak, nih di sini tempatnya. Dia tunjukin satu meja, ada 2 kursi di situ. Nah, di sini Pak tempatnya. Ayo Bapak silakan duduk di kursi ini. Wah, saat itu si pemilik depot itu langsung cerita, Pak Jokowi suka makan di sini. Tambah 2 kali ajudannya berdiri di luar. Saya tidak menyangka. Pagi-pagi saya tidak dikabari, tapi ketika siang beberapa jam sebelumnya saya dikabari bahwa ada Bapak Jokowi mau datang makan di sini. Wah, saya senang sekali, Pak. Lalu Bapak ini katakan, saya pajang foto satu-satunya di depot ini yaitu Bapak Jokowi bersama dengan saya karena supaya saya terus ingat bahwa Bapak Jokowi pernah ke sini. Ketika saya renungkan tentang cerita ini, saudara, menarik. Suatu hari mungkin ketika dagangannya sedang sepi, ketika dia melihat orang-orang memilih tempat makan lain di sekitar depot itu, Bapak ini mungkin berkecil hati. Tapi ketika dia berkecil hati, dia lihat foto. Iya ya, dulu Bapak Jokowi pernah datang ke sini, pernah makan di sini. Sehingga semangatnya bangkit lagi. Ketika mungkin dia sedang dalam masalah, dalam pergumulan, dia buka pintu depot itu ketika dia mau mulai berjualan. Dia buka depot itu, dia masuk, dia lihat ada foto Bapak Jokowi bersama dengan dia. Dia diingatkan kembali. Waktu itu, pagi hari, saya nggak nyangka Bapak Jokowi datang. Seperti, durian runtuh gitu mungkin ya. Saya percaya, pasti hari ini pun ada kebaikan bagi saya. Kira-kira seperti itu, sehingga Bapak ini punya semangat. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Ya, disiplin rohani, membangun hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu bukan untuk menyempurnakan keselamatan yang udah Tuhan kasih. Keselamatan yang Tuhan udah kasih itu sempurna 100%, tidak bisa diganggu gugat. Tapi Paulus menyarankan, Paulus menasehatkan untuk kita berakar tetap di dalam Dia, berakar di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita terus teringat bahwa kita ini sudah menerima kasih Yesus yang terbesar. Karena di dunia ini terlalu banyak hal yang bisa membuat kita melupakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita akan masuk ke bagian ini, saudara, ya, berakar di dalam Kristus bagian yang kedua. Kita akan sama-sama baca perikop ini di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang genap. Saya minta tolong Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ganjil. Ya. Kolose 2 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Silakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.
Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yes, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas 2 ayat dari perikop yang kita baca. 3 ayat sebelumnya, 5 ayat sebelumnya kita udah bahas minggu kemarin, dan 2 ayat hari ini kita akan bahas. Kita lihat di slide, saya tuliskan ayat yang akan kita bahas hari ini. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-11 dan 12, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, Paulus di sini menuliskan, saudara, ada 2 jenis sunat. Yang pertama sunat yang dilakukan oleh manusia, dan yang kedua adalah sunat Kristus. Apa sih yang membedakan sunat yang dilakukan oleh manusia dan sunat Kristus? Apa bedanya? Mana yang lebih penting? Dan apa sih dampaknya bagi kehidupan kita? Kita langsung masuk, saudara. Sunat yang dilakukan manusia ini bicara tentang budaya Israel, ya, yang dimulai dengan Kejadian 17 ayat yang ke-10, saudara. Demikian firman Tuhan, inilah perjanjianku, ya, perjanjian Allah dengan Abraham, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, keturunan Abraham, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, saudara, sunat ini di dalam perjanjian lama, ini merupakan satu syarat yang mutlak bagi setiap orang yang mau percaya kepada Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bagi barang siapa yang mau percaya kepada Allahnya Abraham, mereka harus disunat. Setiap laki-laki harus disunat, ya. Informasi buat kita semua, di zaman ini setiap bangsa itu memiliki Allahnya masing-masing. Memiliki Allah masing-masing, tentunya memiliki budaya masing-masing. Dan jika seseorang tertarik untuk mengikuti Allah dari orang Israel, mengikuti Allah dari Abraham, maka syaratnya mereka harus disunat. Maka dari itu Tuhan Yesus juga disunat pada hari yang ke-8. Nah, ini merupakan lambang kepemilikan. Jadi ketika seseorang disunat dan mengikut Allah Abraham, itu menunjukkan bahwa dia menyerahkan dirinya untuk dipimpin, untuk tunduk kepada Allah Abraham. Itu maksud dari sunat yang disebut Paulus sunat manusia. Oke. Namun saudara, di dalam perjalanannya, makna dari sunat ini bergeser. Ya, orang Yahudi menjadikan sunat ini sebagai kebanggaan, sebagai syarat, oke, untuk menerima keselamatan dari Allah. Apa yang terjadi ketika orang Yahudi mulai membanggakan ini? Mereka mulai menyombongkan diri. Ya, nanti kita akan lihat ada beberapa konflik yang terjadi. Salah satunya di dalam Kisah Para Rasul 15. Bagaimana ketika Injil mulai disebarkan, bukan hanya orang Israel yang percaya pada Yesus, ya, tapi orang-orang di luar Israel. Saudara, jika saudara ingat bagaimana hari pencurahan Roh Kudus, ya, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa asing. Ada yang bicara bahasa Mesopotamia dan sebagainya. Akhirnya orang-orang yang mendengar itu mendengar dan mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di negara-negara lain. Nah, orang Israel ini mereka nggak terima, saudara.
Kalau misalnya dulu ada Indonesia, orang Indonesia percaya Yesus, tapi orang Indonesia belum disunat, berarti tidak sah. Gitu ya. Jadi orang di luar bangsa Israel yang tidak disunat dipandang mereka tidak beroleh keselamatan. Mereka tidak layak, aku lebih layak karena aku disunat. Nah, saudara, sunat ini menjadi kebanggaan yang menimbulkan kesombongan rohani dalam diri orang Israel. Dan ini bukanlah konsep keselamatan yang Allah inginkan, yang Allah ajarkan, yang berlaku pada Allah. Oke. Nah, di sini lain saya tuliskan sunat jasmani sebelumnya. Sunat jasmani tanpa transformasi hati mendatangkan kesombongan rohani. Saya ulangi. Sunat jasmani tanpa transformasi hati mendatangkan kesombongan rohani. Begitu juga dengan disiplin rohani tanpa transformasi hati mendatangkan kesombongan rohani. Pelayanan tanpa transformasi hati akan mendatangkan kesombongan rohani. Rajin ibadah tanpa transformasi rohani akan mendatangkan kesombongan rohani. Inilah yang berbahaya, saudara. Lewat hal ini kita diingatkan bahwa ketekunan manusia dalam menjalankan perintah Allah, dalam hal ini sunat tadi kita bisa lihat, itu bukanlah jalan untuk kita memperoleh keselamatan dari Allah. Ya, kita hidup di dalam dunia yang sangat kental. Kamu mau memperoleh sesuatu, ya kamu harus berusaha. Ada effort, ada hasil. Itu dunia mengajarkan seperti itu dan memang itu berlaku. Tapi di hadapan Allah itu tidak berlaku. Ya. Banyak agama di dunia ini. Dan agama-agama mengajarkan apa yang harus kita lakukan supaya memperoleh keselamatan dari Allah. Tapi saya kembali mengingatkan bahwa kekristenan bicara apa? Allah yang melakukan ini dan itu untuk menyelamatkan manusia. Itulah anugerah. Itulah kenapa komunitas kita terus menyuarakan Injil. Karena keselamatan dari Allah ini bertentangan dengan konsep dunia yang hari-hari ini kita ikuti. Ya, hari Jumat kemarin, hari Jumat malam ada satu hal yang menarik. Ya, kita bersama dengan beberapa pengurus pelayan di Jerusalem Community Church ini melangsungkan pertemuan. Ya, orang gereja-gereja lain sebut Vision Night lah ya, penyampaian visi misi dan sebagainya. Ada yang menarik. Di akhir, di ujung rapat, Pak David bilang gini, Sak, itu ada yang salah. Apa yang salah? Saya tulis kata absensi. Maksud saya adalah menghitung daftar kehadiran. Sak, menghitung daftar kehadiran itu bukan absensi, tapi presensi. Oke? Nah, seringkali kita tahu bahwa kata absensi itu salah, tapi itu udah terulang terus di dalam hati kita, di dalam benak kita, sehingga tanpa sadar kita seringkali mengucapkan. Kalau absensi itu kan tidak hadir, presensi itu kan hadir. Jadi daftar hadir itu mestinya daftar, bukan daftar absensi, daftar presensi. Tapi karena kebiasaan kita menyebutnya daftar absensi. Itu aja merupakan hal yang salah. Kita tahu salah, tapi tidak sadar seringkali kita ulang-ulang. Begitu juga dengan konsep keselamatan yang dunia ini ajarkan. Kamu harus lakukan ini dan itu untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Kenapa terus diingatkan tentang Injil? Supaya kita bisa mengerti lebih jelas dan tidak terjebak dalam konsep itu. Kembali ke sunat yang dilakukan manusia. Paulus katakan, bukan sunat yang dilakukan manusia, tapi sunat yang dilakukan oleh Kristus. Sunat manusia kita sudah bahas. Yang kedua, sekarang kita mau belajar tentang sunat Kristus. Sebelum keluar ayat ini, tolong kembali lagi ke 2 slide sebelumnya. Oke, di dalam slide ini dikatakan gini, apa sih yang membedakan kalau sepintas lihat dari ayat ini, sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus diperjelas oleh Paulus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Artinya sunat Kristus ini berbicara tentang menanggalkan hidup yang lama, hidup yang dikuasai dosa. Next, ke dalam kitab Roma 2 ayat 28-29, Paulus bilang gini, saudara.
Ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Lewat Kolose 2 ayat 11 dan Roma 2 ayat yang ke-29, kita bisa semakin jelas melihat. Di Kolose dibilang gini, sunat Kristus yang di dalamnya disertai dengan penanggalan tubuh akan dosa. Di Roma 2 ayat 9, ini ada bicara tentang sunat yang dimaksud. Sunat Kristus adalah sunat di dalam hati secara rohani, bukan sunat lahiriah. Itu yang ingin Paulus jelaskan. Bahkan di dalam kitab Ulangan 30 ayat yang ke-6. Ulangan ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya. Di dalam kitab perjanjian lama pun ditulis dalam Ulangan 30 ayat 6. Musa menyampaikan kepada orang Israel, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau, apa saudara? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Wow. Beberapa hal tentang sunat Kristus atau sunat hati. Yang pertama, next. Lewat pembacaan ayat-ayat ini kita bisa tahu. Yang pertama, saudara, sunat Kristus atau sunat hati itu ternyata merupakan kerinduan Allah sejak lama. Tadi kita sempat bahas tentang kitab Kejadian 17 ayat 10 ya. Bagaimana Tuhan berkata, inilah perjanjianku dengan perjanjianmu, setiap orang yang mau masuk harus disunat. Ternyata di balik rutinitas sunat itu ada sebuah kerinduan Allah, yaitu bukan sekedar sunat secara fisik, tetapi sunat secara rohani yang terjadi pada hati kita. Sunat hati. Oke? Nah, saudara, kita perhatikan. Tadinya Tuhan rinduan dari sejak kejadian itu, sunat ini bukan hanya sekedar formalitas, tapi akhirnya bergeser menjadi formalitas dan rutinitas yang pada akhirnya menimbulkan kesombongan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ayat Ulangan 30 ayat 6 itu dilupakan. Yang mereka ingat adalah sunat jasmani. Dan sunat hati itu mereka lupakan, padahal Tuhan sudah bilang sama mereka di Ulangan 30 ayat 6. Kalau saudara kita lebih jauh bicara tentang kitab Ulangan itu gini saudara, ini bangsa Israel udah di depan Kanaan, mau masuk selangkah lagi ke Kanaan, Musa kasih pesan-pesan buat mereka. Artinya seharusnya seluruh kitab Ulangan itu diingat baik-baik oleh mereka, betul ya? Ini kayak pesan sebelum mereka next level, sebelum mereka masuk fase hidup selanjutnya yang jauh lebih indah. Tapi di situ justru mereka melupakan Ulangan 30 ayat 6. Itu mereka melupakan bahwa Tuhan sesungguhnya rindu mereka bukan hanya mengalami sunat jasmani, tapi mengalami sunat hati. Dilupakan, saudara. Mereka akhirnya puas dan baik. Mereka merasa puas dan merasa baik. Esensinya hilang. Malah hal ini menjadi sebuah kesombongan. Aplikasinya buat hidup kita apa hari ini? Ya. Dalam kita menjalani pelayanan, ya. Dalam kita menjalani disiplin rohani. Mungkin ketika kita memulai pelayanan, memulai disiplin rohani, kita memulainya dengan sikap hati yang benar. Mungkin kita memulainya disiplin rohani, baca firman dan sebagainya dengan sikap hati, aku ingin lebih mengenal Tuhan. Memulai pelayanan kita memulai dengan sikap hati, aku mengucap syukur karena aku sudah ditebus, aku sudah mengalami pengampunan dosa, aku sudah dimerdekakan dari keterikatan dosa. Aku bersyukur dan aku mau menyenangkanmu, senangkanmu. Melayani. Tapi di dalam perjalanannya seringkali saudara sama seperti orang Israel. Saya dan saudara seringkali lupa, bilang lupa. Lupa itu belum ingat udah lupa gitu ya. Lupa itu tadinya ingat, tadinya tahu, tapi di dalam perjalanan akhirnya kita melupakan.
Apa yang terjadi? Disiplin rohani kita, tadinya kita baca firman Tuhan dengan sikap hati ingin mengenal Tuhan. Tapi sekarang, disiplin rohani kita, baca Alkitab kita, supaya ketika ditanya, kita nggak bolong. Sebagai rutinitas. Pelayanan kita. Tadinya kita memulai dengan ucapan syukur, tapi karena tiap minggu pelayanan, saudara, apalagi di GCC ya. Ini gereja jumlahnya nggak banyak, tapi pelayannya banyak, saudara. Jadi kalau meeting, ayo meeting pelayan, ya itu sama aja meeting jemaat gitu ya. Nah, terus rutinitas. Tapi di dalam perjalanan kita melupakan, akhirnya kita memandang gini, yang penting aku pelayanan. Kasihan si Yusak nggak ada yang bantuin, ibu gembala jadi WL terus, gitu ya. Kasihan Pak David duduknya di situ terus. Kasihan Isabel duduknya di samping Pak Kusir terus Pak David ya. Akhirnya ada sebuah pergeseran, saudara. Maka dari itu sadarilah, kita perlu terus diingatkan. Kita perlu terus diingatkan tentang apa yang udah kita terima supaya motivasi kita nggak bergeser. Bisa paham sampai di sini? Itulah sebabnya kenapa Jerusalem Community Church terus setiap minggu terus menyampaikan ada hubungan dengan Injil, pengorbanan Yesus dan sebagainya. Kenapa? Karena kita orang yang sangat mudah lupa. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang puas dengan rutinitas rohani kita, tapi Dia melihat motivasi kita dalam mengerjakan itu semua. Jangan sampai apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel, saudara. Mereka yang tadinya melakukan sunat dengan benar, tapi di dalam perjalanan mereka melupakan esensi dari sunat itu dan menjadikan sunat itu kesombongan. Ketika disiplin rohani kita dan pelayanan kita kita lakukan dengan melupakan esensi dari pelayanan dan disiplin rohani, yang akan terjadi kita akan menyombongkan disiplin rohani kita. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Tahun ini aku beres Wahyu, lu udah berapa kali? Oh, gua baru 1 kali ya, lu belum pernah. Jadi sombong. Lu pelayanan, gua pelayanan. Hari Minggu, main, nongkrong, wisata, gua mah pelayanan. Bukan itu yang Tuhan mau. Maka dari itu, kita perlu terus diingatkan akan Injil, fondasi kita melayani dan disiplin rohani. Yang kedua tentang sunat hati dan sunat Kristus. Bicara tentang gini, tujuan dari sunat hati dan sunat Kristus adalah untuk kemuliaan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kembali ke slide sebelumnya, saudara. Jelas di sini bilang gini loh. Di Roma dibilang gini, maka pujian itu datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Kalau Allah sudah memuji seseorang berarti kualitasnya teruji, baik. Hati Allah disenangkan. Setuju ya? Di dalam kitab Ulangan 30 itu sunat hati itu bukan untuk menyombongkan diri. Tapi dengan sunat hati yang tidak rela menyenangkan Tuhan diubah jadi hati yang rela mengasihi Tuhan. Hati yang putus asa untuk melakukan firman Tuhan dirubah, dikuatkan, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Tapi ketika esensi bergeser, maka sunat itu menjadi sebuah kesombongan. Tadinya ini merupakan satu tindakan untuk menyenangkan Allah, tapi esensi bergeser, maka menyenangkan untuk kepentingan diri sendiri. Kembali ke slide. Di situ saya tuliskan, saudara pahamilah dan ingatlah, jangan lupa, sunat hati itu berbicara tentang kesenangan Allah, kemuliaan Allah, ya, bukan untuk kesombongan kita. Yang ketiga, sunat hati berbicara gini. Sunat hati bukan sekedar, perhatikan, bukan sekedar berhenti melakukan yang jahat. Tetapi sunat hati berbicara pengikisan hati dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, suatu hari ibu pembina bikin agar-agar, ya. Karena nggak punya cetakan-cetakan yang lucu, jadi pakai tempat bekal kotak. Saya ingat sekali ya, kotak gitu. Bikin agar. Nah, saya waktu makan agar, saya lihat, kok agar ini bentuknya kayak gini sih? Jadi ingat waktu saya SD, waktu saya kecil gitu ya, agar bentuknya lucu-lucu. Ketika saya mulai makan agar itu, di otak saya gini, kenapa agar dulu bentuknya bisa lucu? Karena agar itu mungkin bentuknya kotak terus ditaplok sama cetakan. Ketika cetakan itu ditaplok dan ditekan, apa yang terjadi?
ada pengikisan-pengikisan. Betul ya? Ini mimbar bentuknya kayak gini, oke lah ya, walaupun ini agak kuno, tapi ini oke lah ya, bagus. Oke? Apakah dari dulunya memang kayunya seperti ini? Tentu tidak. Dia mengalami pengikisan, saudara. Apalagi kalau banyak grafir-grafirnya, apalagi bentuk ini. Ini harus dikikis, saudara. Tadinya kayu itu melekat dengan kayu yang lain, tapi untuk menjadi lebih indah itu dikikis, saudara. Itu dikikis, itu dibentuk, dan itu rasanya apa? Sakit. Itulah sunat hati. Di dalam Kristus, kita seharusnya mengalami sunat hati. Seharusnya hidup kita mengalami pengikisan demi pengikisan dari segala hal yang Tuhan gak suka. Akhirnya terbentuklah satu bentuk yang Tuhan suka. Itu yang saya sebut dengan menghasilkan pertobatan. Jadi kalau saudara, kita introspeksi diri sama-sama. Kalau hari-hari ini kita masih terus hidup di dalam dosa, hidup kita tidak ada perubahan, sekalipun kita orang Kristen, berarti sunat hati belum terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, sadarilah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hati manusia tercemar, bahkan terselimuti oleh keegoisan, berpusat pada diri sendiri. Di dalam Keluaran 6 ayat yang kelima, firman Tuhan dituliskan, kecenderungan hati manusia itu jahat. Oke? Kenapa saya jatuhkan botol itu? Seperti inilah hati manusia. Apa maksudnya? Saudara, ini saya pegang botol. Selama botol ini saya pegang, botol ini gak akan jatuh. Selama botol ini saya topang seperti ini, botol ini gak jatuh. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak pegang dan tidak topang? Apa? Kenapa? Gravitasi. Botol ini punya kekuatan, tapi tidak bisa menguatkan kekuatan gravitasi. Kecenderungan hati manusia itu jahat. Seperti gravitasi yang ketika benda yang dilepas itu pasti akan jatuh. Itulah hati manusia yang jahat. Kecenderungannya selalu jatuh, selalu masuk dalam dosa, masuk dalam dosa, masuk dalam dosa. Makanya tidak heran banyak orang berkata, aku tahu kebenaran tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak bisa berhenti melakukannya. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita memang selalu berbuat jahat. Termasuk ketika kita pikir kita berbuat baik dan dinilai baik. Sebetulnya hati kita juga gini. Tenuhun dasar jelema teh. Betul ya? Geus dibere teh. Tenuhun kurang ajar jelema, geus lang ke deui mah moal mere. Pernah saudara mengalami hal itu? Ya, dibungkus dengan kebaikan tapi hatinya cenderung jahat. Akhirnya tidak tulus hati. Keegoisan. Kembali ke slide. Yang paling terakhir, saudara. Apa di situ? Hanya dapat dikerjakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, sunat hati yang jahat, pengikisan hati yang jahat, pengikisan hati yang cenderung jatuh jika tidak ditopang, tidak bisa naik jika tidak diangkat. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu tidak bisa dilakukan sebatas kita punya komitmen untuk berhenti. Kita perlu pribadi yang mengangkat. Kita perlu pribadi yang punya kekuatan melawan gravitasi dosa. Pribadi itu siapa? Pribadi itu Yesus. Ketika Yesus lihat Yusak itu selalu jatuh jika ditopang. Yusak itu udah jatuh, tidak bisa naik. Terlalu kuat daya tarik dosa.
Yesus tidak diam diri. Yesus turun ke dalam dunia, dia ambil Yusak. Saudara, saya dengan istri ini kadang kita ketawa-ketawa ya. Kalau pagi Gevariel kalau bangun, kita tuh deg-degan. Kenapa? BAB nggak nih anak? Ya. Begitu saya masuk ke kamarnya karena kita udah pisah kamar. Masuk kamarnya, sudah tercium aroma. Waktu saya, hai Geva, dia hai, minta gendong, saudara. Waktu saya gini dikit, wah bener nih, saya jackpot gitu ya. Bapak Ibu tahu gimana cara saya gendong Geva ketika hal itu terjadi? Saya gendong Geva, gini Bapak Ibu. Selamat pagi nak, ayo kita ganti dulu. Nangkep maksud saya? Ketika bajunya basah, saya sayang sama dia. Tapi saya tahu ini dia, ada pengeluaran ya yang tidak bisa diatur. Ada pengeluaran yang besar. Jadi akhirnya saya angkatnya jaga jarak aman. Oke? Setelah diberesin, mandiin, hak papi, hak dia, gendong, dengan bebas, dengan leluasa. Saudara tahu ketika saya angkat anak saya begitu, Tuhan ingatkan gini, baru kotoran yang secuil. Kotoran itu dibungkus pampers dan celana. Cuman baunya aja, kamu takut ketularan baunya. Yusak, kamu tuh lebih parah dari kotoran itu. Seluruh tubuh kamu kotor, najis karena dosa. Kamu tuh seperti dalam kubangan, kotor, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi Tuhan nggak angkat kamu kayak gitu. Tuhan turun dari sorga, dia peluk kamu, dia rangkul kamu. Sekalipun kamu kotor, bau, sampai akhirnya dia terkena bau dari Yusak. Itu yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Dia rela dirinya yang kudus menjadi kotor, yang bersih menjadi kotor, yang wangi, yang harum menjadi bau, supaya kita yang kotor menjadi bersih, supaya kita yang bau menjadi harum. Itulah Injil. Sunat hati hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Apa yang terjadi ketika sunat hati ini terjadi? Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-12. Nah, 12 sampai 15. Kita perhatikan ayat ini. Ini yang terjadi ketika sunat hati. Sunat Kristus itu terjadi dilakukan oleh pribadi Allah di dalam diri kita. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan kamu di dalam dia. Kamu telah turut apa saudara? Dibangkitkan. Kamu telah turut dibangkitkan, bukan bangkit sendiri tapi dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak bersunat secara lahiriah, telah apa saudara? Dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Dibangkitkan, dihidupkan adalah dua kata pasif. Bilang pasif. Ya. Artinya dibangkitkan, ada pihak lain yang membangkitkan. Siapa? Allah. Artinya dihidupkan, ada pribadi lain yang menghidupkan, yaitu siapa? Allah. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baru, yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Pentingnya saudara ya, sunat hati itu penting nggak? Menjadi pertanyaannya, bagaimana sunat hati itu bekerja di dalam kehidupan kita. Next, ada 4 hal secara cepat. Bagaimana pengorbanan Yesus? Tadi saya katakan di 2 slide sebelumnya, bahwa sunat hati ini hanya dapat dilakukan oleh pengorbanan, melalui pengorbanan Yesus. Nah, lebih realnya, bagaimana pengorbanan Yesus atau Injil bekerja secara nyata mengikis, katakan mengikis hati kita. Yang pertama, lewat kegagalan. Siapa di sini yang tidak pernah gagal?
ada pribadi yang tak terlihat mengangkat tangan, yaitu Allah. Karena dia hadir di sini, karena pujian berkata, dia tak pernah gagal. Setiap kita punya pengalaman, kita pernah gagal. Saudara, saya sedikit menyampaikan, di Kejadian 11, itu ada cerita, kalau ya pasti kita udah pernah baca kemarin-kemarin, tentang Babel, Menara Babel. Orang-orang berkumpul, wah, mereka bikin batu bata, bikin gala-gala semuanya dibuat, ya. Ketika Allah melihat bahwa tidak ada satupun yang manusia rancangkan itu akan gagal, dan Tuhan tahu ini akan mengakibatkan kesombongan, Tuhan di situ dikatakan Allah mengacaukan supaya mereka tidak menyombongkan diri. Allah turun untuk mengacaukan rancangan mereka. Allah turun untuk membuat mereka mengalami kegagalan. Perhatikan di sini. Di luar Injil, jika kita tidak selalu diingatkan tentang Injil, saat kita menghadapi kegagalan, kita bisa menganggap kegagalan sebagai bentuk ketidakpedulian Allah kepada kita. Akhirnya kita bilang gini, Tuhan gak adil, aku sudah melayani, tapi aku tidak ditolong sama Tuhan ketika menghadapi masalah ini sehingga aku gagal. Pelayanan, rajin ibadah bukan jaminan kita terfokus sama Injil. Karena hari ini banyak khotbah yang tidak membicarakan tentang ini. Tapi ketika kita di luar Injil, kegagalan kita bisa anggap sebagai bentuk ketidakpedulian Allah. Kita bisa anggap itu sebagai kesialan. Sehingga ketika kita mau mencoba lagi, kita udah takut duluan. Kolot baheula cenah maneh mah moal berhasil, sial wae. Wah bener omongannya. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita bisa mengalami putus asa. Atau positifnya, seringkali kita berpikir di balik kegagalan ada hal positif. Kita hanya sebatas memandang kegagalan sebagai batu loncatan untuk supaya kita lebih tekun. Di dalam kegagalan, ketika kita di luar Injil dan kita mengalami kegagalan, kita bisa berdoa nggak? Kita bisa berdoa, tapi doa kita penuh dengan tuntutan dan protes. Kita bisa melayani nggak? Saat kita gagal, kita bisa tetap melayani nggak? Bisa. Kita bisa tetap datang ke gereja nggak? Bisa, tapi hati kita penuh dengan pemberontakan dan penolakan. Ketika kita di luar Injil dan mengalami kegagalan, itu yang akan terjadi. Tetapi sebaliknya, perhatikan. Ketika kita di dalam Injil, ketika kita terus diingatkan akan Injil setiap hari di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kegagalan itu menjadi titik kita menyadari bahwa Yesus yang telah berkorban bagi kita tidak akan meninggalkan kita karena kegagalan yang sedang kita alami. Mungkin kegagalan kita sudah berulang kali dan pasangan kita, anak kita, orang tua kita sudah bohwat. Katakan kamu tidak bisa berubah. Atau mungkin di dalam pekerjaan kita mengalami kegagalan lagi dan akhirnya kita mengalami konsekuensi, kita dikeluarkan dari pekerjaan, kita ditolak. Tapi ketika kita ada di dalam Injil, kita lihat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Di situ kita akan menyadari bahwa pribadi Yesus adalah pribadi satu-satunya yang tidak meninggalkan sekalipun lingkungan meninggalkan karena kegagalan kita. Kegagalan itu menjadi titik kita diterangi oleh Tuhan apa yang salah di dalam hati kita. Selama kita ada di dalam Tuhan, mungkin kita bisa gagal. Tapi di dalam kegagalan, ketika kita terus memandang kepada Injil, kita akan diterangi oleh Tuhan, ini loh salah kamu. Karena seringkali terlalu banyak blind spot di dalam kehidupan kita. Kegagalan akan menjadi titik di mana kita bersedia diubahkan dengan kuasa Tuhan. Setelah disadarkan, kita sadar, oh iya. Ketika kita terfokus kepada Injil, memandang pengorbanan Kristus, kita akan memiliki hati gini, wah Tuhan terima aku sekalipun aku di tengah kegagalan. Aku mau diubahkan oleh Tuhan. Kegagalan menjadi titik kita menyadari betapa rapuhnya kehidupan kita dan pentingnya kuasa Allah menopang kehidupan kita. Di luar Injil, kegagalan hanya sebatas kegagalan. Banter-banter kita pikir ini batu loncatan untuk memperoleh keberhasilan kelak. Tapi di dalam Injil, saudara, inilah pentingnya Injil buat setiap kita. Supaya ketika kita gagal, kita itu bisa tetap merasakan kasih Tuhan sekalipun lingkungan meninggalkan kita. Sekalipun kita gagal, kita bisa diterangi apa salahnya kita. Sekalipun kita mengalami kegagalan, kita punya sikap hati, Tuhan, aku siap diubahkan.
Karena tanpa disadarkan apa yang menjadi kesalahan dan kelemahan kita, kita tidak akan pernah mau diubahkan. Kita akan selalu sombong, kita merasa hebat dan kuat. Transformasi, ketika kita berfokus pada Injil, ada kegagalan. Transformasi yang terjadi adalah kita yang sombong menjadi rendah hati. Kita yang rendah diri menjadi percaya diri. Karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Kesuksesan yang kita peroleh kelak, yang tadinya terfokus kepada diri sendiri, ketika kita gagal, tapi kita menjalani di dalam Injil, kesuksesan kelak kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ada transformasi kehidupan lewat kegagalan. Ada pengikisan yang terjadi di dalam kegagalan selama kita berfokus kepada Injil. Maka dari itu jangan lelah ketika kita terus diingatkan akan Injil. Yang kedua, saudara, lewat apa lagi? Lewat orang yang sulit di sekitar kita. Siapa di sini punya orang-orang sulit di sekitar kita? Orang-orang yang nyebelin. Orang-orang yang ngeselin. Aduh, Ibu Gembala kok lihatnya langsung ke saya. Ya, nggak jarang orang sulit itu adalah pasangan kita, anak kita, dan orang tua kita. Selain itu ada rekan kerja dan sebagainya. Ada kisah di Kejadian 37, ini menceritakan tentang Yusuf, saudara. Yusuf dilingkupi dengan orang-orang yang menyebalkan, yang membenci dia, akhirnya dia dibuang. Tapi kita tahu kisah akhirnya bagaimana dia dalam Kejadian 45 ayat 5. Yusuf bilang gini, nggak usah takut saudara, karena engkau merancangkan yang buruk, tapi Tuhan merancangkan yang baik. Kamu buang aku ke sini, itu tujuannya supaya aku dipersiapkan untuk memelihara kamu. Ayo masuk bareng-bareng sama aku. Kejadian 50 ayat 20, kembali Yusuf mengulang bahwa engkau niat jahat, tapi Tuhan punya rancangan baik. Wow, luar biasa. Saudara, kita punya orang-orang yang sulit di sekitar kita. Ketika kita di luar Injil, ketika kita tidak berakar di dalam Kristus sehingga kita diingatkan terus akan Injil, apa yang terjadi? Kita akan sangat mudah merasa, Tuhan kok nggak bela saya sih? Ketika kita lihat orang yang menyebalkan itu kayaknya mendapat promosi, mendapat sebuah hal yang baik, kita langsung merasa, kok Tuhan nggak bela saya? Kita jadi insecure, kita merasa Tuhan tidak adil. Kita akan dikuasai oleh dendam dan amarah. Kita akan merasa bahwa Tuhan tidak berpihak sama kita. Kita akan jadi seperti landak. Saudara tahu landak? Kita akan jadi orang yang sangat sensitif, mudah marah. Ketika kita di luar Injil, ketika kita tidak terus ingat pengorbanan Yesus yang telah diberikan bagi kita, dalam menghadapi orang-orang yang sulit di sekitar kita, ini akan terjadi. Tetapi saudara, ketika kita terus diingatkan akan Injil, akan pengorbanan Yesus, apa yang terjadi? Kita menemukan kasih terbesar yang sanggup terus memulihkan hati kita yang terlukai oleh mereka. Kita akan terus mengalami pemulihan hati ketika kita lihat Injil. Wow, kasihnya besar buat saya sehingga cara orang, perkataan orang yang menyakiti itu lambat laun terkikis. Seperti seorang bapak tadi yang punya depot. Mungkin orang bilang gini, depot kamu mah gak laku. Tuh ada depot di sebelah yang baru buka, makanannya lebih variatif. Kamu mah cuman rawon. Paling banyak juga rawon perkedel gitu ya misalnya ya. Ketika dengar itu kan kayaknya menyakitkan. Tapi begitu buka toko saudara, dia lihat, Bapak Jokowi tambah 2 kali. Ajudannya bungkus. Ajudannya ada yang balik lagi ke sini. Kira-kira perkataan orang itu mempengaruhi hati dia enggak? Rek saudara. Kenapa? Karena mengenang apa yang sudah pernah terjadi. Begitu juga dengan kita. Injil terus memulihkan hati kita yang dilukai. Di dalam Injil kita menemukan kekuatan dan teladan untuk penerimaan dan melepas pengampunan karena kita sudah dipenuhi dengan kasih Allah. Suatu kali ada seorang istri katakan, waduh, saya berminggu-minggu, berbulan-bulan, kesel banget karena suami saya tuh mengalami sebuah perubahan. Karena suatu kondisi, akhirnya suaminya mengalami perubahan, kesel banget. Tapi ketika saya mendengar bagaimana Tuhan berkorban dan menerima saya apa adanya, kok bisa ya saya terima orang itu, saya terima suami saya, sehingga perubahan di tengah perubahannya saya bisa tetap mengasihi dia, saya kok bisa tetap menerima dia dan akhirnya komunikasi jauh lebih baik. Itulah kuasa Injil. Ketika di dalam Injil berhadapan dengan orang yang menyebalkan,
kita menjadi cerminan Kristus buat mereka. Kita menjadi cerminan Kristus buat mereka. Transformasi yang terjadi ketika Tuhan hadirkan orang yang menyebalkan dalam hidup kita dan kita terfokus pada Injil. Ada transformasi dalam hidup kita. Tadinya kita pendendam, kita menjadi pengampun. Kita tadinya penolak, kita menjadi penerima. Kita tadinya menuntut, kita jadinya memberi. Tadinya insecure, menjadi secure. Tadinya dikuasai amarah, dikuasai dengan kasih. Amin. Saudara, teruslah memberi diri kita. Minta, Tuhan terus ingatkan aku akan pengorbananmu. Karena aku ini orang yang pemarah. Aku mau dirubah menjadi orang yang tenang. Bagaimana caranya? Bukan dia berhenti nyebelin. Bukan. Seringkali kita gini ya. Kamu tuh gimana sih? Kamu gak mau saya marah-marah. Tolong dong kamu berubah. Itu yang seringkali kita katakan. Betul? Betul? Tapi sebetulnya yang terjadi bukan dia yang mau Tuhan rubah. Tapi Anda dan saya yang mau Tuhan rubah. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus. Di luar pengorbanan Yesus, orang yang sulit, kegagalan itu sangat menyakitkan hati. Di dalam Yesus, ketika kita terfokus pada Injil, kita akan melihat kasih yang besar yang memampukan kita untuk terus bergerak. Yang ketiga, lewat apa saudara? Lewat masalah yang terus ada di dalam kehidupan kita. Markus 6 ayat 49 sampai 52, firman Tuhan menceritakan bagaimana Yesus berjalan di atas air. Tahu ya kisah berjalan di atas air ya. Di ayat 52 Yesus bilang, Markus tulis gini, itu semua terjadi karena Yesus melihat hati mereka tetap degil. Jadi setelah 5 roti 2 ikan, itu murid-murid masih nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka habis makan roti ajaib itu, habis makan ikan ajaib, mereka masih tetap nggak percaya Yesus Tuhan. Tuhan melihat hati mereka tetap degil, sehingga Tuhan izinkan mereka masuk badai yang sangat luar biasa. Dengan tujuan Tuhan mau melakukan sunat hati, dipisahkan, dikeluarkan ketidakpercayaan dalam hati murid-murid lewat masalah pergumulan. Dan ini mungkin pernah terjadi dalam hidup kita. Masalah yang tiba-tiba terjadi, ya, situasi yang tidak kita harapkan, kita sudah rancangkan ini dan itu, tiba-tiba ada masalah yang menerpa. Ketika kita menghadapi itu di luar Injil, apa yang akan terjadi? Kita akan sangat merasa Tuhan jahat, nggak adil. Kita akan bilang, aku sudah ini dan itu, tapi kok Tuhan tidak memuluskan perjalananku. Kita akan mencari pertolongan di luar Dia. Kemarin kita bahas 1 Korintus 10 ayat 13-14. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Maka dari itu jauhilah penyembahan berhala. Kenapa masalah dikaitkan dengan berharga? Orang seringkali ketika mengalami masalah ingin cepat keluar dari masalah. Manusiawi sih. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan untuk memperoleh jalan keluar. Nah, orang yang di luar Injil itu sangat mudah beralih. Akan sangat mudah terombang-ambing kaditu, kaditu. Bapak Ibu kalau naik kapal feri terombang-ambing tengah laut juga kan enak bukan? Jangan izinkan kerohanianmu menjadi mual-mual dan pusing, mabok, ya. Tetapi ketika kita menjalani masalah itu di dalam Injil, kita menjalani pergumulan itu dengan terus terfokus pada pengorbanan Yesus, apa yang terjadi? Masalah yang terjadi itu menjadi titik kita diingatkan bahwa Yesus telah berkorban bagi kita, tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Di dalam Injil, itu masalah akan menjadi titik kita terbuka terhadap teguran Tuhan terhadap kesalahan hati. Di dalam Injil, itu akan menjadi titik, masalah akan menjadi titik kita belajar melepaskan semua yang kita anggap mampu untuk kita selesaikan sendiri. Masalah menjadi titik di mana kita memulai kembali untuk terfokus kepada Injil. Saudara, ini nyata. Saya mengalami kondisi ini ketika saya mengalami COVID-19. Ya, 2 Desember 2020 saya divonis COVID-19. 1 bulan kemudian saya harus menikah. Itu pernikahan belum gagal, nggak gagal. Tapi di dalam perjalanan itu ada masalah yang besar, saudara. Apa yang terjadi? Awal-awal, wah saya mengeluh, Tuhan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Wah, saya marah sama Tuhan, saudara, jujur. Saya bimbang, di situ sampai tim medis katakan, Pak Yusak, ayo sembuh, Pak Yusak bisa menikah, 2 Januari kan Pak Yusak mau menikah. Ya.
Tapi hati ini gelisah, saudara. Penguatan lingkungan tidak bisa mengalihkan fokus saya dari masalah yang begitu berat buat saya. Apa yang terjadi? Atas perkenanan Tuhan dan kemurahan Tuhan, saturasi saya drop. Saturasi saya drop dan saya harus masuk ke dalam ruang ICU. Apa yang terjadi di ruang ICU, saudara? Minggu pagi, ini di Zoom gak ada Ibu Sari ya. Oke. Hari Minggu pagi, Ibu Sari sering ikut di Zoom. Dia heheotan. Tahu heheotan? Kok jadi Titanic? Dia heheotan lagu rohani. Saya lupa Bapak Ibu. Dia bersiul lagu apa itu saya lupa. Karena di ICU bednya itu nggak kamar tapi kayak hordeng ini. Jadi saya bisa dengar. Itu si ibu tuh heheotan. Saya tidur Minggu pagi, saya bangun dengar heheotan itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika saya dengar heheotan itu, Tuhan kasih sebuah ayat di dalam hati saya. Roma 8 ayat 39. Baik maut maupun kuasa-kuasa lain tidak sanggup memisahkan kamu dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Wow! Di situ semangat saya bangkit, pengharapan saya bangkit. Kenapa? Karena sekalipun hari menjelang pernikahan semakin dekat, sekalipun kondisi fisik semakin lemah, tapi aku tahu Tuhan tidak meninggalkan karena aku sudah dibeli dengan nyawanya. Ada sebuah kekuatan pengharapan baru di dalam Injil. Ketika kita kembali lihat apa yang Yesus lakukan buat kita, itu menjadi sebuah jaminan bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Apa yang terjadi? Hati saya penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Di situ Tuhan bukakan, Yusa, kamu tuh sombong. Kamu tuh mau memakai pernikahan ini untuk menjadi alat menyombongkan diri kan? Kamu tuh gak mau tunduk sama orang tua. Kamu selalu merasa orang tua itu menghambat cita-cita kamu. Memang itu yang saya jujur, itu yang saya alami. Ketika menjelang pernikahan, saya banyak sekali clash dengan bapak pembina. Banyak sekali konflik di rumah, hampir setiap hari, dardor. Sampai Tuhan izinkan itu mobil tengkurap di Sumedang. Bertobat nggak Yusak? Nggak bertobat, dardor terus. Tapi ketika di dalam momen COVID ini, saya kembali diingatkan akan Injil. Tuhan nyatakan teguran, dan saya punya kerelaan untuk diubahkan. Ya, saya kembali terfokus. Oh, ternyata fokusnya ini Injil. Saudara, ada transformasi. Ketika masalah kehidupan terjadi, kita berfokus pada Injil. Ada transformasi terjadi apa? Kita yang tadinya sulit bersyukur, kita jadi pribadi yang selalu bersyukur. Kita tidak punya sukacita karena masalah yang menahun. Kita sekalipun masalah tidak selesai, tapi hati kita penuh sukacita. Kita tadinya putus asa, kita jadi berpengharapan. Kita yang tadinya sombong, kita jadi rendah hati. Kita yang tadinya punya worldview, memandang masalah sebagai beban. Worldview itu diubah jadi memandang masalah sebagai proses yang Tuhan izinkan. Wow. Lewat masalah ada pengikisan dan ada transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang paling terakhir, lewat apa saudara? Pelayanan. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 saudara. Di sini menceritakan bagaimana Petrus yang tadinya juga punya pemahaman orang di luar Yahudi tidak bisa diselamatkan. Orang yang masih makan makanan yang haram tidak bisa diselamatkan. Tapi di dalam pelayanannya Tuhan memberi sebuah penglihatan sehingga Petrus boleh mengerti bahwa hal yang haram itu bukan bicara tentang apa yang dimakan. Jadi jangan bilang orang lain gak diselamatkan karena makan sapi kecil. Gitu ya. Di dalam pelayanan, Petrus mengalami pengikisan. Ini penting buat setiap kita, pribadi-pribadi yang terlibat di dalam pelayanan. Ketika kita melayani di luar Injil, pelayanan dapat menjadi hal yang sangat kita banggakan, kita sombongkan. Kita melayani untuk memperoleh pujian, sanjungan, dianggap baik, dianggap rohani, memperoleh kepercayaan dari rekan kerja. Oh, bos saya Kristen. Saya mau melayani. Di mana gerejanya? Saya mau melayani supaya apa? Supaya saya dipandang baik oleh atasan saya. Kita bisa terlihat melayani, namun dia tidak merasa dilayani oleh kita. Di luar Injil itu yang akan terjadi.
Dan apa yang akibatnya? Ketika ada gesekan di tengah pelayanan, ego kita muncul dan kita merasa tidak terima diperlakukan seperti itu. Ketika itu terjadi, menunjukkan bahwa sesungguhnya kita bukan melayani Tuhan, tapi kita memakai kata pelayanan untuk membungkus niat buruk, niat jahat di dalam hati kita. Tapi ketika kita melayani dan terus kita diingatkan akan Injil, pelayanan akan menjadi kita pandang sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengucap syukur kepada Allah karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, Dia terlebih dahulu melayani kita. Menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami pembentukan, menjadi kesempatan untuk kita turut merasakan sedikit apa yang harus Yesus rasakan. Saudara, ada seorang murid Yesus, saya lupa dari 12 itu, ada satu yang ketika dia mau dibunuh, dia mau jadi martir, ketika dia disiksa, orang ini bilang gini, suatu anugerah jika aku dapat merasakan penderitaan yang Yesus lakukan untukku. Di dalam Injil, saudara, gesekan di tengah pelayanan itu bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan pelayanan. Ada transformasi yang terjadi ketika kita melayani dan terfokus pada Injil. Kembali lagi, kita yang tadinya sombong jadi rendah hati. Kita yang tadinya punya niat bulus, kita diubah menjadi pribadi yang tulus. Niat picik diubah menjadi penuh kasih. Egois dirubah menjadi orang yang peduli. Di dalam pelayanan, semakin dalam pelayanan, semakin banyak kita menemukan kelemahan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita menemukan kelemahan-kelemahan itu, itulah waktunya kita untuk kita sadari bahwa mereka ada untuk mengikis apa yang tidak berkenan di hati kita. Di slide saya tuliskan. Kita baca sama-sama bagian ini ya. Ada seorang yang Tuhan kasih perenungan seperti ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pelayanan adalah suatu kehormatan. Kita melayani atau tidak, Yesus tetap Tuhan. Kita melayani atau tidak, Yesus tetap sayang. Bahkan Yesus sudah sayang jauh sebelum kita diperhadapkan dengan keputusan untuk melayani atau tidak. Untuk itu, pelayanan jangan jadi beban. Karena pelayanan yang benar seharusnya berbanding lurus dengan rasa syukur kita kepada Dia. Oke? Pelayanan adalah sebuah kehormatan. Saya bersyukur di tempat ini ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk kita bisa melayani bersama-sama. Ingat, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Ketika kita melayani atau tidak melayani, saudara, Yesus mah tetap Tuhan, ya. Ketika kita mau melayani atau tidak mau melayani, Yesus mah tetap sayang. Dan sayangnya tidak berkurang karena sayangnya udah mentok total, yaitu nyawa yang dikasih. Maka dari itu, pelayanan jangan jadi beban. Karena pelayanan yang benar seharusnya berbanding lurus dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya sangat minta supaya pelayan-pelayan Tuhan dibukakan mengenai Injil setiap hari. Karena ketika kita melayani tanpa terfokus kepada Injil, maka kita akan tunggu waktu. Kita tinggal tunggu waktu, kita kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita terus diingatkan akan Injil, saudara, ini yang akan terjadi. Kita terus diingatkan bahwa engkau melayani karena Tuhan sudah sayang. Ketika kita mulai merasa, aduh pelayanan ini jadi beban, ingat saudara apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan buat Dia, tidak pernah dapat membalas pengorbanan yang Dia lakukan buat kita. Sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan di tengah pelayanan, itu tidak bisa menyamaratakan pengorbanan Tuhan yang telah Tuhan lakukan buat kita. Sehingga ketika kita fokus kepada Injil, pelayanan bukan sebagai alat untuk kita menyombongkan diri. Ada seorang pendeta bernama Benny Solihin.
Suatu kali dia pernah tulis quote, saya pernah posting di Instagram dan tag beberapa pelayan. Dia tulis gini, jika kita di dalam pelayanan, jika kita memiliki teman yang baik, fasilitas yang baik, job desk pelayanan yang terlalu berat, yang kita rasa nggak oke, bersyukurlah. Ketika kita pelayanan, job desk pelayanan kita oke, teman pelayanan kita oke, tapi fasilitas tidak mendukung, bersyukurlah. Ketika kita punya tempat, kita punya fasilitas oke, job desk oke, tapi teman pelayanan tidak baik, bersyukurlah. Karena Yesus, teladan kita, dia tidak punya teman yang baik dalam melayani. Yesus ditinggalkan, tahu ya? Sama orang yang paling dia kasihi namanya Petrus, dihianati. Yesus gak punya teman yang baik. Job desknya gak ada yang bisa gantiin. Ya. Seringkali kita cari siapa yang bisa gantiin kita ya. Kita mungkin ya manusiawi, cuman dengan Injil kita terus diperbaharui. Kita merasa, aduh saya lagi. Job desk-nya kayaknya terlalu berat karena cuman saya. Jika itu terjadi, saudara, bersyukurlah. Karena Yesus pun mengalami apa yang kau alami. Ketika dia mau naik ke atas kayu salib, kalau saya jadi Yesus, waktu mau naik ke atas saya cari, dia mana tong indit, gitu ya. Kalau bisa kamu yang gantiin saya. Tapi waktu Yesus cari orang, gak ada. Dan memang Yesus gak cari orang. Gak ada yang bisa gantiin dia. Dan akhirnya dia tanggung, dia pikul, dia naik. Sekalipun teman gak oke, job desk gak oke, fasilitas, wah Bapak Ibu, di mana Yesus khotbah ada AC? Di mana Yesus khotbah duduk di tempat yang empuk? Di mana Yesus khotbah nggak dikejar-kejar setelah khotbah? Nggak ada. Tempat nggak oke, teman nggak oke, fasilitas nggak oke, job desk harus dia tanggung sendiri, tapi dia lakukan itu buat saya dan saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dia rela menanggung teman yang nggak oke, job desk yang nggak oke, fasilitas yang nggak oke, karena dia sayang sama saya dan saudara. Lewat pembelajaran hari ini, kita mau datang sama Tuhan. Kita minta Tuhan, sunat hatiku. Silahkan Tuhan kikis apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan di dalam diriku. Kikis Tuhan. Jika hari ini kau sedang mengalami kegagalan, itu cara Tuhan untuk mengikis apa yang tidak berkenan. Jalani dengan memandang pada salib. Jika engkau hari ini mengalami masalah, itu merupakan cara Tuhan untuk mengikis engkau. Jalani itu dengan memandang terus pada Injil pengorbanan Yesus yang sempurna. Jika hari ini engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang sulit di sekitarmu, jalani itu dengan terus memandang Tuhan, maka engkau punya pemulihan hati dan kekuatan untuk mengampuni, saudara. Jika hari ini engkau menjalani sebuah perjalanan pelayanan bersama dengan orang-orang percaya di gereja, jalani itu dengan terus terfokus pada Injil. Kesombongan kita akan dikikis lewat itu semua. Kepicikan kita akan dikikis lewat itu semua. Ego kita akan dikikis oleh itu semua. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Di luar Injil kita akan kecewa oleh pelayanan. Di luar Injil kita akan kecewa oleh orang-orang yang menyebalkan. Di luar Injil kita akan kecewa oleh kegagalan dan masalah yang kita alami. Tapi di dalam Injil itu semua akan membuat hidup kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Kami mengerti sekarang bahwa ada kegagalan, masalah, pergumulan, orang-orang sulit di tengah kami dan pelayanan. Itu semua merupakan cara Tuhan untuk mengikis hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang ada di dalam hati kami.
Engkau tahu setiap keberadaan kami, apa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh memandang terus pada salib-Mu, pada Injil. Karena hanya di dalam Injil kami boleh memiliki kerelaan untuk diubahkan. Kami boleh memiliki sukacita sekalipun di tengah pergumulan. Kami boleh memiliki kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku. Kita bangkit berdiri bersama naikkan pujian ini. Oh, ubah hati kami Tuhan. Yes. Biarlah kuasa Injil mengubah hati kami yang keras, merubah hidup kami yang sombong Tuhan. Biarlah lewat masalah, kegagalan, lewat orang-orang sulit di sekitar kami, lewat pelayanan, pakai itu semua untuk mengubah hidup kami. Pakai itu semua untuk membentuk kehidupan setiap kami Tuhan. Yes, amin. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Sekali lagi nyatakan doa kita, kerinduan kita, ubah hati setiap kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Biarlah kuasa Injil yang mengubahkan hidupku itu boleh dialami oleh setiap orang yang mendengar firman hari ini. Kuasa Injil bekerja ubah setiap pribadi, untuk kami boleh menemukan pengharapan yang sempurna di dalam Engkau, menemukan pembentukan yang indah dan penuh kasih di dalam pribadi-Mu Yesus. Hamba-Mu terbatas dan berhenti berbicara, tapi Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Roh Kudus terus ingatkan kami, dan hamba berdoa khususnya di dalam Bible Plan yang hari-hari ini kami baca bersama keluarga. Tuhan tolong bicara buat kami, ingatkan kami akan Injil lewat setiap firman yang kami baca, sehingga terus hidup kami diperbaharui bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan beri persembahan. Sucikan, kuduskan, layakan kami untuk memberi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau memberi bukan untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah memperoleh berkat terbesar, yaitu pengorbanan-Mu, pengampunan dosa yang kami terima, dan penyucian hati nurani. Kami mau memberi dengan sukacita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan saya akan bacakan beberapa pengumuman sambil persembahan dijalankan. Tadi kita sudah sama-sama berdoa. Persembahan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online dan onsite. Untuk Bapak Ibu yang ibadah secara online bisa mentransfer persembahan atau perpuluhan Bapak Ibu ke rekening BCA di 1570330043 AN Yusak Setiawan. Lalu untuk ibadah Sunday Service diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore secara hybrid di tempat ini di Komplek Permata Indah J18 dan link Zoom yang Bapak Ibu ikuti. Bapak Ibu tadi ada satu orang yang ikutin link Zoom tapi tidak bisa masuk karena harus masukin password. Bagi Bapak Ibu yang pernah dapat info link Zoom yang sama juga bisa diklik di situ dan itu tidak perlu pakai password, tinggal masuk aja. Passcode iya, tapi tadi ada yang nggak bisa, jadi bisa info ke saya nomor yang di bawah itu. Kalau misalnya tidak bisa masuk link Zoom yang saat ini Bapak Ibu ikuti, bisa langsung kontak ke saya. Lalu untuk worship night setiap hari Rabu pukul 7 malam bisa Bapak Ibu ikuti secara online juga dan juga secara onsite. Tapi saya rindu kita bisa sama-sama ibadah di tempat ini, worship night bersama setiap hari Rabu pukul 7 malam. Lalu untuk JCC Kids sekarang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.15 secara onsite kecuali di minggu pertama. Hore. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak, keponakan, cucu, semuanya bisa ajak ke Komplek Permata Indah J27. Lalu dan juga di J18. Lalu kita ada YouTube channel. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kelewatan atau miss ibadah hari ini bisa kembali mengikuti di YouTube channel kami di Jerusalem Community Church. Lalu untuk info selanjutnya untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah bisa langsung follow Instagram JCC BDG huruf kecil, di follow. Lalu untuk YouTube channelnya jangan lupa di subscribe. Sekian pengumuman dari saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah di dalam doa. Kami berterima kasih buat hadirat Tuhan yang membawa kami semakin mengenal tinggi dalam panjang lebar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemulihan terjadi di tengah Indonesia, persiapan pemilu 2024, Tuhan yang tolong campur tangan di masa-masa ini tahun 2003, kami minta damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan menolong para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan, hikmat Tuhan menyertai mereka, tuntunan Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan buat gerejamu Jerusalem Community Church Tuhan. Kami mohon biarlah tuntunan Tuhan terus nyata bagi kami, Injil terus diperdengarkan karena kami percaya Injil berkuasa membawa jiwa-jiwa berbalik, bertobat, hidup dalam pertobatan dan memuliakan Kristus. Terjadilah apa yang menjadi agendamu di tengah komunitas kami Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan, bersyukur kalau hari ini Tuhan gereja induk kami GBT Bukit Moria berulang tahun yang ke-25 tahun. Kami berdoa mendukung dalam doa pekerjaan Tuhan di Bukit Moria. Biarlah Tuhan terus bekerja, menjamah, melawat setiap pribadi, gembala, sidang, pelayan, majelis, jemaat semua semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Bapa dan Ibu pembina sebagai gembala di sana, Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, tuntunan Tuhan nyata untuk Bapa dan Ibu pembina dalam menggembalakan gerejamu di Bukit Moria, sehingga lewat keberadaan gereja Bukit Moria, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu untuk dekat dengan Tuhan, kerelaan dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Memberkati pekerjaan, keperekonomian, usaha, masa depan, studi, pergaulan, keluarga, semua pelayanan kami, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripadamu. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.